membahas tentang barisan dan deret yang yaitu geometri ya. Ini ya, kemarin kita bahas ini deret geometri, contoh-contohnya sudah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang deret geometri tapi yang tak hingga ya. Deret geometri tak hingga artinya tidak ada batasannya itu, kalau nilai deret yang tak hingga itu artinya meskipun sebanyak apapun barisan itu, dia nilainya tidak akan melebihi nilai tersebut ya. Jadi berapapun banyak angka-angkanya atau suku-sukunya, dia tidak akan melebihi yang sudah dirumuskan ya. Deret geometri tak hingga adalah deret geometri dengan banyak suku tak berhingga. Artinya sukunya banyak tapi nilainya semakin lama semakin kecil gitu ya. Deret geometri tak hingga dengan rasio lebih dari satu tidak dapat dihitung ya. Artinya kalau rasio lebih dari satu, misalkan bilangan tak hingganya adalah misalkan bentuk deret geometrinya seperti ini. Kalau rasio lebih dari satu berarti bentuk deretnya misalnya 2, 4, 8, 16, 32, yang mana ini rasionya adalah 2 lebih dari satu, maka dia nggak bisa dihitung, artinya nggak bisa diperkirakan. Tak hingganya sampai kapan itu nggak bisa diperkirakan. Maksudnya nggak dapat dihitung seperti itu. Ya, kalau misalkan ini kalau tak hingganya sebanyak apapun nggak bisa dihitung. Tetapi kalau deret geometri dengan rasio antara min 1 sampai dan 1, artinya kalau min 1 sampai 1 tetapi bukan 0 dapat dihitung. Sebab nilai sukunya semakin kecil mendekati 0 jika n-nya semakin besar. Kemarin kan dikatakan bahwasanya deret geometri itu ada yang naik, ada yang turun. Baris geometri itu ada yang naik, ada yang turun. Kalau naik berarti angka-angkanya semakin lama semakin besar ya, nilainya seperti ini. Tapi kalau deret geometri yang angka-angkanya semakin kecil, kita bisa menghitung sebanyak-banyaknya dia nggak akan lebih dari jumlahnya nggak akan lebih dari tak hingganya. Misalnya ada deret geometri bentuknya seperti ini. Kebalikan dari ini misalnya 32, 16, 8, 4, 2. Ini kan rasionya itu 16/32 kan, yaitu setengah. Nah, ini kalau kita hitung berapa jumlah tak hingganya, ini bisa kita perkirakan. Dia tidak akan melebihi angka berapa. Seperti itu. Ya, ini bisa kita perkirakan. Tapi kalau geometri yang naik seperti ini, itu nggak bisa diperkirakan. Karena apa ini bisa diperkirakan? Karena nanti semakin lama akan mendekati angka 0. Ya kan? 4 bis 2 dibagi 2 lagi kan 1. 1 dibagi 2 dan seterusnya. Ya, dia akan mendekati angka 0. Nah, deret geometri tak hingga yang tidak mempunyai nilai disebutnya adalah divergen. Ya, nggak punya nilai itu artinya divergen. Artinya ini kalau dicari namanya deret geometri divergen. Ya, yang ini nih. Sedangkan deret geometri tak hingga yang mempunyai nilai disebutnya deret geometri konvergen. Nah, ini yang mana angka-angkanya semakin lama semakin kecil sehingga mendekati angka 0. Nah, deret geometri konvergen, deret geometri tak hingga atau deret konvergen, rumusannya adalah S tak hingga sama dengan A per 1 min R. A-nya sama ya. Lambang tak hingga itu kan nih ya. A-nya itu menunjukkan sama, yaitu apa? Bilangan pertama atau suku pertama ya. Sedangkan R juga masih
definisinya masih sama, yaitu rasio. Rasio itu apa? Perbandingan antara dua suku. Ya, satu adalah rumusannya. Nah, sekarang bagaimana contohnya? Misalnya seperti ini. Tentukan deret geometri tak hingga, artinya kayak gitu ya, deret geometri tak hingga dari 1 tambah setengah tambah seperempat tambah 8 dan seterusnya. Maka sesuai dengan rumus tadi, ya, sesuai dengan rumus yang pertama tadi, untuk menyelesaikan soal 1 kita harus tahu unsur-unsurnya dulu, ya. Rumusnya tadi kan S tak hingga sama dengan A1 min R, ya. Maka kita harus tahu unsur-unsur A-nya berapa, R-nya berapa, kayak gitu ya. A-nya dulu kita cari. Berapa nilai A-nya? Yaitu 1. R-nya berapa? R-nya adalah perbandingan. Muhammad Rehan baru masuk. Perbandingan antara apa? Perbandingan antara dua suku, ya. Yaitu misalnya suku kedua dibandingkan dengan suku pertama. Setengah banding 1. Setengah bagi 1 berapa? Setengah. Kayak gitu. Ya. Maka S hingganya yaitu tinggal kita substitusi nih. Udah ketahuan A-nya berapa, hasilnya berapa, ya tinggal kita substitusi ke dalam rumus kayak gini. Jadinya apa? A-nya itu adalah 1 per 1 dikurang R-nya adalah setengah, maka sama dengan 1 dibagi 1 dikurang setengah, kan setengah. 1 dibagi setengah sama aja kalau di SD diajarinya 1, pecahannya dibalik. 2 per 1. Ya, itu di SD. 1 kali 2, 2 dibagi 1 tetap 2. S hingganya 2. Maksudnya 2 itu apa, Pak? Maksudnya 2 itu adalah berapapun banyaknya suku ini, ya misalkan suku ke 100 taruhlah, atau suku ke 1 juta, kita jumlahin, dia tidak akan melebihi angka 2. Karena hingganya dia hanya sampai angka limit terakhirnya adalah jumlahnya adalah 2. Bisa dipahami? Halo? PS? Ya, Pak. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi Ya, Pak. maksudnya angka 2 ini memaknainya adalah artinya jumlah ini berapapun banyak sukunya, kalau kita jumlahkan dia tidak akan melebihi sampai angka 2. Ya. Misalkan soal ini suruh nyari S1000 atau S10.000, mau dijumlahin apapun nggak akan sampai melebihi angka 2. Dia paling 1, sekian, mendekati doang angka 2. Ya, itulah yang disebut maksud daripada deret geometri tak hingga. Selanjutnya, ya, nomor 2. Suatu deret geometri tak hingga jumlahnya 20. Nah, kalau jumlahnya 20 dan suku pertamanya 10. Hitunglah jumlah 6 suku pertamanya. Nah, ini ada diketahui deret geometrinya, tapi nanti disuruh cari deret ke-6-nya. Jadi kalau misalkan ditulis ini diketahui, lo siapa yang nyoret-coret tuh, ya, diketahui misalkan S hingganya di situ adalah 20. Kemudian suku pertamanya adalah berapa? Suku pertamanya A-nya adalah 10, ya. Kemudian nilai N-nya itu di situ disebutkan 6, ya. Yang ditanya adalah deret geometri, hitunglah jumlah 6 suku, berarti S6 ini berapa. Nah, sebelum kita sampai ke S6, kita harus ingat
menentukan rumus deret itu tergantung nilai rasionya, ya kan? Mudah-mudahan masih ingat. Sn itu ada rumus A 1 min R pangkat N dibagi 1 min R, atau kita gunakan Sn, ya, A sama dengan, ya, A R pangkat N min 1 dibagi R dikurang 1. Jadi tergantung konteks rasionya. Kalau rasionya kurang dari 1, kita pakai yang ini, ya. Tapi kalau rasionya lebih dari 1, kita pakai yang kedua. Nah, sedangkan di dalam soal ini kita belum tahu nilai rasionya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai rasionya? Cara menentukan nilai rasionya ya dari soal yang diketahui tersebut. Di sini ada esta hingga. Ya kita substitusi aja esta hingganya. Ya, esta hingga sama dengan deret geometri esta hingga A1 min R. Ya, esta hingganya berarti berapa? 20. Sama dengan A-nya adalah 10 per 1 dikurang R. Nah, mengilustrasikan lagi, ini kan sama aja gini, ya. Kadang karena kita tidak terbiasa bersikap kritis terhadap penyelesaian sebuah soal, seakan-akan terus diapain lagi, Pak? Padahal itu pernah kita pelajari waktu di SD. Saya logiskan seperti ini, analogikan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kalau misalkan kita nyari 6 kan tinggal ini dipindahin ke sini kan, gitu kan. Jadinya 6 sama dengan 2 kali 3. Ya, seperti itu. Nah, penyelesaian ini juga sama, modelnya seperti itu. Berarti 10 ini, kalau saya tulis 10 ini sama aja dengan 20 kali 1 min R sama dengan 10. Gitu loh. Ya. Kemudian karena ini perkalian dan perkaliannya secara aljabar, maka perkaliannya adalah 1/1. 20 kali 1, 20. 20 kali R berarti min 20 R sama dengan 10. Ya. Kemudian 20 dikurang 20 R kan nggak bisa nih. Terus diapain Pak? 20 dikurang 2 min R nggak bisa. Ya dipindahin. Kenapa? Karena nggak bisa dikerjakan yang sebelah kanan. Mana yang dipindahin? Ya yang nggak ada yang nggak ada R-nya. Ini pindahin ke ruas kanan. Jadinya min 20 R sama dengan 10. Karena ini positif nilainya, dipindahkan ruas, maka jadi min 20. Dari sini paham? Paham tuh? Halo? Fahimna. Paham. Nah, oke. Nah, setelah selesai, ya, maka tinggal kita lanjutin min 20 R, 10 dikurang 20, saya lanjutin di sini ya, biar satu bahasan. Min 20 R sama dengan 10 dikurang 20 berarti min 10. 10 ya. 10 ya ini ya. Maka kan kita cari R-nya doang nih. Ini kan tadi perkalian. Ya, perkalian. Maka kita pindahin aja. Jadinya R-nya sendirian. R sama dengan min 10 dibagi min 20. 0, 0 bisa dicoret. Min dibagi min positif. Sehingga R-nya adalah setengah. Ya, sehingga R-nya rasionya adalah setengah. Kalau sudah ketemu rasio, maka tinggal kita substitusi ke dalam rumusnya, soal yang paling sederhana kayak gitu, ya.
Yaitu tinggal kita substitusi ke dalam rumus deret jumlah 6 suku pertamanya. R-nya setengah. Berarti kita pakai rumus yang pertama, yang ini. Ya. Yaitu, kita lanjutin. S6 sama dengan A1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Ya. Selanjutnya, A-nya tadi berapa? A-nya tadi 10. 10, 1 dikurang, R-nya tadi setengah, pangkat 6 dibagi 1 dikurang setengah. Ya. Maka 10 dikali 1 dikurang setengah pangkat 6, 1 pangkat 6 tetap 1, 2 pangkat 6 berapa? Halo? 2 pangkat 6 berapa? Ada yang tahu? 2 pangkat 6? 64, Pak. 64. 64. Dibagi 1 dikurang setengah. Nah, Pak, terus ngerjainnya gimana? Ingat kembali lagi ke dasar matematika. Saya sering kali kalau ngajar pasti ingat lagi pembelajaran di SD. Kalau ada soal di SD misalnya, yang namanya perkalian dengan pembagian itu sederajat. Artinya pengoperasiannya bisa dikerjakan dengan cara cepat. Misalnya, ya, saya analogikan lagi, 2 kali 3 dibagi 2, 2 kali 3 itu kan 6, dibagi 2, maka hasilnya 3. Ini bisa dengan cara yang cepat, karena perkalian, sama aja hasilnya juga 3. Paham ini ya? Berlaku juga dengan soal-soal yang bentuknya udah agak sedikit berbeda gitu ya. Tapi nggak berlaku kalau penjumlahan, misalkan 2 ditambah 3 per 2. Maka 2 tambah 3 dulu, 5 per 2. Jadinya adalah 5 bagi 2 kan 2,5, 2,5 ya. Tapi kalau kita kerjakan main coret-coret seperti ini, hasilnya beda. Hasilnya berbeda ya. Ya, seperti itu. Nah, maka ini bisa juga 10, langsung aja 10 bagi setengah. 10 bagi setengah kan sama aja dengan 10 dikali 2 per 1. Artinya 20. Ya, maka ditulis di sini 20 per 1 dibagi berapa? 1 per 64. Nah, ya, Bapak sering mengingatkan materi dasar matematiknya. Bilangan satuan dikurang bilangan pecahan. Maka caranya gimana? Harus disamakan bentuknya. 1 dikurang 1/4, atau kalau dulu di SD ngajarinnya begini. Ini satuan, ini pecahan. Maka kali aja dengan pembaginya, dibagi lagi dengan pembaginya. Kan 64 dibagi 64. 64 dibagi 64 berapa? Kan 1. Cuman beda bentuknya aja. Ya, dibagi dikurang 1/64. Ya, bedanya di 64 dikurang 1 ini penyebutnya udah sama. Maka tinggal yang dikerjain adalah yang pembilangnya. Jadinya 63 per 64. Maka di sini 20 kali 63 per 64. Paham? Halo? Paham? Paham. Nah, biar tidak kita terbiasa
menyelesaikan matematik itu hanya sekedar kita bisa mengerjakan, maka kita cari cara yang mudah. Ini kan kalau dikalikan kan gede nih angkanya nih. Kita sederhanain aja angka-angkanya. 64 dibagi 4 berapa? 64 dibagi 4? 16. 16. Ya. 20 dibagi 4. Ini dibagi 4. Ya. Kalau 63 kan nggak bisa. 20 bagi 4, 5. Dikali 63 per 16. Sama dengan 5 kali 6, 3. 5 kali 6-nya aja. 5 kali 6 itu 30. Karena ini 60 jadinya 300. Berarti 315 per 16. Ini jawabannya. Ya, yaitu 315 per 16. Oke, jadi apa kesimpulan dari yang kita kerjakan? Dalam kita menyelesaikan sebuah matematika, kalau kita digiring mengerjakan ke rumus yang lain, maka selesaikan dulu rumus sebelumnya yang berhubungan dengan yang diketahui. Jadi, yang ditanyain S6. Maka, sedangkan yang diketahui S tak hingga, deret tak hingga. Berarti, di dalam penyelesaian itu, kita ingat-ingat dulu deret geometri biasanya, selanjutnya baru kita pasti ada unsur yang beda, ya, ada unsur yang pasti kenapa di sini ada soal deret tak hingga. Berarti ada unsur yang tidak diketahui di dalam rumusnya. Nah, unsur yang tidak diketahui ternyata nilai R-nya. Nilai R-nya nggak ada. Maka dari deret geometri ini, tak hingga ini, kita cari nilai R-nya. Jadi, cara berpikirnya harus runtut seperti itu. Oke? Bisa dipahami semuanya? PS? Halo? Ada orangnya kah? Pak. Ada. Ya, Pak. Oke. Nah, itulah permasalahan dari deret geometri. Nah, sekarang kita lanjut ke penerapan deret geometri tak hingga. Dalam kita dalam rumusan matematika itu pasti ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam penerapannya nanti ada berhubungan dengan ini, ada 2 contoh soal, atau nanti sampai kepada penerapannya dalam misalkan menghitung pertumbuhan ya sebuah penduduk, atau menghitung nanti ada juga menghitung bunga tunggal ya pada sebuah pada sebuah nilai bank, atau menghitung nilai penyusutan sebuah barang ya. Jadi menghitung penyusutan sebuah barang, karena setiap HP yang kita pakai ini pastikan nilainya menyusut ya. Setiap HP yang kita pakai lebih banyak pasti nilainya menyusut daripada nilainya bertambah, karena setiap kita habis pakai 1 tahun berikutnya pasti dijual nilainya menyusut, artinya kita pasti mengalami kerugian. Nah, itu bisa dihitung ya. Nah, sekarang sebelum sampai ke dalam contoh-contoh yang berkaitan dengan bank, bunga bank, dan penduduk, sekarang kita ke contoh yang sederhana dulu. Nah, ini adalah contoh penerapan deret geometri tak hingga. Misalnya, meskipun dibilang kurang kerjaan aja ngitung-ngitung seperti ini, tapi minimal sebagai bentuk pembelajaran kita harus tahu. Ya, misalkan sebuah bola dilemparkan ke atas mencapai ketinggian 6 meter. Bola tersebut jatuh dan memantul kembali, ketinggiannya setengah dari tinggi sebelumnya. Berapakah panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti? Ya. Jadi bolanya posisinya dari bawah ya, dari bawah dilempar ke atas setinggi 6 meter. Kemudian bola tersebut jatuh dan memantul kembali dengan ketinggian setengah dari tinggi sebelumnya. Berapakah panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti? Artinya sampai
Berhenti itu berarti sampai ke titik 0. Tadi kan disampaikan bahwasanya lihat geometri tak hingga itu sampai angka-angkanya ke titik 0. Nah, kalau diaplikasikan dalam kehidupan ya berarti kita melempar bola sampai lintasannya itu dia berhenti ke titik 0, ya nggak ada pantulan. Nah, soal nomor 1, perhatikan kalau kita ilustrasikan soal nomor 1, ya soal nomor 1, kalau misalnya si Alfa melempar bola set ke atas, ini 6 meter, maka balik ke bawahnya kan sama, 6 meter juga kan, ya 6 meter. Kemudian bolanya mantul lagi, dan mantulnya itu setengah dari tinggi sebelumnya. Kalau awalnya 6 meter, jadinya berapa? 3 meter. Baliknya juga sama, 3 meter. Balik lagi ke atas, tengahnya, berarti 1,5 meter. Ya. Turun lagi, yaitu 1,5. Dan seterusnya. Setengahnya dari 1,5 itu berapa? 0,75. Nah, naik lagi 0,75. Turun lagi ya sama 0,75. Dan seterusnya. Nah, dari ilustrasi ini, kalau kita lihat dalam bentuk geometri, sebenarnya berarti ada dua angka yang berulang-ulang. Ya, dari naik 6 meter, turun 6 meter. Naik 3 meter, turun 3 meter. Naik 1,5, turun 1,5. Maka kalau misalkan ditulis dalam bentuk deret geometri, dalam kasus ini, dalam bentuk deret, ditulisnya seperti ini. Jadi dia ada dua, 6 ditambah 6, kemudian 3 ditambah 3, 1,5 ditambah 1,5, 0,75 ditambah 0,75, kemudian berapa setelah 0,75 setengahnya dan seterusnya, ya seperti itu. Nah, sehingga kalau kita hanya tadi, kalau dalam geometri SK hingga itu sama dengan A1 min, tadi rumusnya apa? Geometri A1 min, ya, bentar. A1 min R. Tapi karena di dalam kasus contoh pertama itu adalah karena ada pantulannya, maka kita menghitungnya untuk soal ini, ya, yaitu untuk menghitung berapakah panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti, berarti dia menghitungnya adalah panjang lintasan bola PLB-nya adalah 2 kali S hingga. Kenapa? Karena dia bolak-balik dari atas ke bawah, dan yang mana kalau ke atasnya 3, turunnya pasti 3, ya, dan seterusnya. Sehingga rumusan untuk soal yang pertama, PLB panjang lintasan bola adalah 2 kali S hingga, berarti 2 kali A1 min R. Atau kalau ditulis jadinya 2 kali A1 min R. Ya, jadinya gimana? Tinggal kita substitusi aja. 2 kali A-nya mana? Ya, lintasan pertama pada saat dia naik. Ya, 2 kali A berarti 2 kali 6 per 1 dikurang, ya,
R-nya adalah nih ya, setengah dari ketinggi sebelumnya, yaitu setengah. 2 kali 6 itu 12, dibagi 1 dikurang setengah. 1 dikurang setengah berapa? Setengah. 12 kali 2/1. Jadinya adalah 24 meter. Ya, jadi 24 meter. Inilah cara menghitung panjang lintasan pada sebuah bola yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Bisa dipahami? Halo, IPS, bisa dipahami? Paham ya? Ya. Jadi kalau begitu, nanti kan ini berhubungan kalau misalkan diaplikasikan lagi lebih jauh, berarti berhubungan dengan kalau misalkan pantulan itu kan mengalami benturan, ya. Di saat mengalami benturan itu, maka nanti akan berhubungan dengan ketahanan sebuah benda. Ya, ketahanan sebuah benda terhadap benturan tersebut. Nah, di dalam soal ini kita nggak sampai kepada pembahasan misalkan apakah nanti benturannya kencang atau enggak itu dipengaruhi dari gravitasi. Kita belum sampai ke sana. Tapi ini yang sederhana aplikasi daripada penyelesaian daripada deret geometri tak hingga. Oke, itu penerapan soal yang pertama pada sebuah deret geometri tak hingga. Nah, penerapan soal yang lain bagaimana? Misalnya, kasusnya sama, masih berhubungan dengan bola, tapi kasusnya berbeda. Kasusnya adalah kalau ini bolanya nggak dilemparkan ke atas, tapi bolanya dijatuhkan. Ya, maka di otak kalian harus bisa mengilustrasikan. Kalau dijatuhkan, ya, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 5 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/5 dari tinggi sebelumnya. Berapakah panjang lintasan bola sampai berhenti? Ya, berapakah panjang lintasan bola sampai berhenti? Maka untuk menjelaskan ini kita harus ilustrasikan dulu nih, ya. Ilustrasikan misalnya ya kayak dalam bentuk gambar-gambar kayak seperti ini. Karena kalau tidak kita ilustrasikan, maka cara berpikirnya kita nggak akan terisi, ya. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan. Cara penyelesaiannya adalah kayak tadi soal nomor 2. Nomor 2, misalkan si orang tersebut si A, ya, ada orang di atas gedung, ya, seperti inilah ya, atas gedung. Kemudian dia iseng-iseng mantulin bola, set dari atas, dipantulkan sebuah bola, set, yang mana dari atas gedungnya adalah ketinggiannya adalah 5 meter, ya. Kemudian pada saat dia turun, ya, bola tersebut, nah dia kan mantul lagi nih ke atas. Tetapi mantulnya itu ketinggiannya hanya 3/5 dari tinggi sebelumnya. Jadi kalau 5 meter mantul lagi ke atas, ya, ini berarti hanya 3 meter, ya. Mantul lagi, ya, ke atas, turunnya juga sama pasti dong, 3 meter juga, ya, turunnya juga sama 3 meter. Kemudian mantul lagi ke atas, mantul lagi ke atas 3/5. 3/5 dari 3 berapa coba? Halo? Masih ingat 3/5 dari 3 berapa? Ada yang bisa?
3/5 dari 3. IPS. 3/5 dari 3 berapa? Halo? Nah, IPS. 3/5 dari 3 berapa? Halo? Ada orangnya nggak nih kelas? Halo? 3/5 dari 3 berapa? Halo? 3/5 dari 3 berapa? Ya. Maka 3/5 dari 3, 3/5/3 itu adalah 3/15. 3/15 itu berarti 3/15 kalau eh, dihitung berarti kan 0, sekian ya. Nah, maka kalau kita lihat dari lintasannya, dia kan memantulnya 2 kali, sama, cuman kita menggunakan rumusannya yang berbeda. Karena ini dari atas, maka panjang lintasan bola sama dengan yaitu 2 kali S hingga ya, S hingga deret hingga dikurang dengan A ya. Kenapa dikurang A? Karena nih lintasan awalnya yang berbeda ini ya. Pada saat dia menjatuhkan bolanya. Oke, di dalam soal nomor 2 nilai A-nya sudah diketahui, yaitu nilai A-nya adalah 5. Kemudian nilai R-nya adalah 3/5. Maka sama dengan, tinggal kita substitusi, 2A1 min R dikurang A. Ya. Maka 2 A-nya adalah 5 dibagi 1 dikurang 3/5 dikurang A-nya adalah 5. Maka kita tulis 2 kali 5 itu 10 per 1 dikurang 3/5, 1 dikurang 3/5 jadinya 5/5 dikurang 3/5. Jadinya berapa? 2/5. Paham? Halo IPS, paham nggak nih? Uy, paham. Paham, Pak. Oke. Kemudian diapain, Pak? Ya, dikerjain. 10 dibagi 2/5. Kembali lagi ke materi dasar. 10 dibagi 2/5 bisa ditulis 10 kali 5/2. Ya, nama ini bisa dicoret. 5 kali 5, 25. Berarti ini adalah 25 dikurang 5 sama dengan 20 meter. Bisa dipahami? Artinya panjang lintasan ini kalau misalnya ya, panjang lintasan ini bola itu berhenti kalau dia sudah melewati lintasan sepanjang 20 meter ya. Jadi sepanjang lintasannya kalau dihitung sampai dia berhenti di tanah tersebut, panjang lintasannya adalah 20 meter. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? 11 IPS, apakah ada pertanyaan? Halo? 11 IPS? Apa ada yang ditanyain? Halo? Enggak, Pak.
Nggak ada. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya, kita kan sudah sedikit paham bagaimana cara menghitung. Jadi, perhatikan kalau apa yang dapat disimpulkan dari dua contoh tersebut, yang dapat disimpulkan, yang pertama, kalau lintasannya bola tersebut itu dari bawah ke atas, maka rumusannya adalah 2 kali S hingga. Ya. Tapi kalau lintasannya itu adalah dari atas ke bawah, maka sama dengan 2 kali delta hingga, ya, delta hingga dikurang A. Ya, ini adalah materi pembelajaran kita hari ini. Oke, ada question atau ada pertanyaan untuk materi hari ini, pembelajaran tahingga dan penerapannya? Ada tidak? Loha? Nggak ada, Pak. Tidak ada, ya. Kalau memang tidak ada, Bapak cukupkan materi hari ini. Tidak usah banyak-banyak, yang penting nggak mabok. Ya. Minggu depan kita akan lanjutkan pembahasan materi masih berkaitan dengan aplikasi penerapan kalau minggu depan yang lebih umum, yaitu aplikasi penerapan barisan dan deret, baik itu aritmatika maupun deret geometri. Ya, oke, anak-anak sekalian, Bapak akhiri karena sudah hampir mau 9.55, ya. Bapak akhiri untuk kegiatan KBM hari ini. Dan hari ini alhamdulillah semuanya hadir. Yang tidak hadir hanya satu, yaitu Siti Nurhasima. Dan juga satu lagi karena kendala dengan HP-nya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Oke, terima kasih anak-anakku kelas 11 IPS. Marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih semuanya ya. Ya, Pak. Yo, Bapak akhiri.